Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, teman-teman. Selamat datang di domba kita. Untuk teman-teman, sahabat-sahabat domba kita dimanapun Anda berada, welcome back juga di TNG Farm Klaten ya teman-teman ya. Oke, kali ini kita sudah berada di TNG Farm lagi teman-teman. Kita akan melanjutkan video-video seri bersama Bapak Eko Utomo ya teman-teman ya. Oke, di video kali ini, di video ke seri 9 ini kita sudah ketemu dengan Bapak Eko Utomo lagi. Kita akan membahas di seri 9 ini tentang pemilihan pejantan teman-teman. Halo, selamat sore Pak Eko. Sore Mas Satya. Halo para sahabat dari domba kita. Nah, siap Pak Eko. Untuk melanjutkan dari seri yang ke-8 ya, Pak Eko. Sekarang seri 9. Oke, sekarang seri 9 kita akan pembahasan tentang pejantan ya Pak ya. Nah, itu Pak Eko. Monggo Pak Eko langsung saja dijelaskan untuk sahabat-sahabat domba kita dan untuk teman-teman semuanya Pak Eko. Oke, jadi tadi topiknya tentang memilih pejantan yang bagus, yang Bagus, tepat. iya, betul gitu Pak. Ya. Nah, saya kasih provokasi. Nggih, pripun Pak? Provokasinya adalah kalau Anda beternak domba gitu ya. Kalau bisa nggak pakai pejantan keren. Nah, Karena apa? Pejantan itu yang bagus biasanya mahal, ada perawatan. Kalau nggak ada pejantannya, kita masih bisa beternak. Dan tadi anakannya bagus itu keren. Nah, itu teman-teman. Nanti ada bilang, wah Pak Eko ini ngawur gitu gimana? Yuk. Sekarang ini zamannya adalah zaman beli breeding buntingan, Mas. Buntingan. Kan nggak punya pejantan. Nggih, Pak. Betul, Terus kemudian, ini sekarang juga zaman misalnya, bisa juga loh, kalau kita nggak punya pejantan, misalnya di dalam satu kelompok peternak gitu ya, kita mengadakan pejantan, kalau dibutuhkan ya, baru kita pinjam pejantan. Nah, itu juga bisa. Bisa ya Pak ya? Itu bisa juga, mengurangi biaya juga. Gitu. Nah, sekarang topiknya adalah bagaimana kalau kita memilih pejantan karena kita memang butuh pejantan. Kalau betul, kita Pak. pinjem gilirannya lama. Nah, Kalau buntingan ya beli pertama kali ya, masuk terus kemudian yang sudah melahirkan kita jual cari buntingan lagi ya. Mungkin nggak bisa juga. Jadi bagaimana caranya memilih pejantan? Nah, tadi ya Pak. Monggo, Pak. sama dengan seri yang ke-8 memilih indukan yang bagus. Memilih pejantan itu ingat bukan pejantannya sebenarnya yang kita pilih. Nah, tapi apa Pak itu Pak? Adalah bagaimana pejantan ini melahirkan atau menjadi bibit dari cempe yang bagus. Karena yang kita jual bukan pejantannya loh Mas. Yang kita jual adalah yang namanya cempenya. Kan breeder itu dijual ada cempenya, bukan pejantannya gitu loh. Jadi kalau kemudian Anda memilih pejantan, harganya mahal, tongkrongannya bagus, tetapi cempenya jelek, itu namanya ngawur. Kan kita nggak jual beli pejantan, walaupun kalau pejantan afkir ya bisa aja kita jual atau kita tukar ya. Tapi tujuan utamanya adalah menghasilkan cempe yang bagus. Nah makanya saya tuh sering kali heran gitu Mas. Pak? Cari pejantan bobot di atas 100 kilo. Kalau cari pejantan bobot di atas 100 kilo, genetiknya unggul ya misalnya, full blood, atau seri-seri F di atas F3, F4, F5. Biasanya mahal loh Mas. Mahal Pak, Pak, betul Pak. Apalagi bobotnya di atas 100 kilo gitu. Menurut literatur ya, dan penelitian di saya itu nggak perlu bobot pejantan 100 kilo. Untuk menghasilkan cempe dengan BBL, ingat yang kemarin, yang mencetak unggul itu di seri 7 ya? 7 Pak. Untuk bisa menghasilkan cempe 3 kilo, itu nggak perlu pejantannya sampai dengan 100 kilo lebih. Atau menghasilkan anak yang di atas tadi 10 kali BBL-nya. Enggak. Di TNG itu yang paling berat mungkin si Agassi ini Mas. Agassi ini ya Pak ya? F3 Dorper nih. Ini Mas. Coba di-spill dulu Pak. Sini Pak. Ini loh. Ini Agassi ini F3 Dorper ya. Oh, ini F3. Ini bobotnya mungkin sekitar 80 kilo lah. Yang si Sampras yang full blood itu bobotnya mungkin 70-an gitu. 70-an ya Pak ya itu Pak. Ya, ini namanya adalah si Nadal. Nadal ini bobotnya paling juga mungkin ini sekarang ini baru aja dari koloni ya. Mungkin baru sekitar 65 karena dulu agak kurus karena di koloni agak panjang. Agak lama. Nah, ini F1 awas ini ada 2. Ini sekitar 70-an kilo. Wes, mantap.
ini juga ada satu lagi nih. Ini ini si Stan ini. Ini ya Pak ya? Stan ya. Stan ini dombos ya. Ada merinnya sedikit. Ini bobotnya paling 70 kilo. Anaknya bagus-bagus. Itu teman-teman. Iya, jadi karena kalau kita beli pejantan, Nggih. misalnya harga yang bagus itu misalnya 150.000 ya Nggih, per kilo betul, ya. Pak. Kalau 100 kilo 15 juta. Nah, Jadi bukan itu. Jadi pejantan yang bagus yang kemarin sudah sempat saya spill ya, itu Nggih. bobotnya memang harus di atas 50 kilo sih. di atas 50 kilo ya Pak Iya, ya? 50 kilo. Yang ideal 50 sampai dengan 80 lah. Nah. Karena kalau pejantan itu bobotnya besar, sama Nggih. kayak indukan ya, Nah, nggih Pak. di atas 60 kilo ya. Nggih. Kalau ini kan sampai dengan 80 kilo lah. Kalau bobotnya besar 100 kilo, itu makannya banyak. Nah, ini teman-teman. Boros makan. Boros makan teman-teman. Dan boros biaya gitu. Nah. Ya, jadi tadi yang pertama itu, yang penting adalah anakannya bagus. Nggih. Kecuali Anda memang breeding khusus untuk misalnya untuk ke jual beli breeder lain ya, Nah. yang cari genetik misalnya yang FF-an, yang cross-crossan gitu ya, mungkin ya harus Nggih. cari yang F3 ke atas yang bagus supaya ini. Tetapi saya banyak menemukan sebenarnya F1, F2 itu anakannya bagus. Bagus juga. ya Pak ya? Untuk domba ya, apalagi untuk teman-teman pemula yang mungkin budgetnya terbatas ya. Nah, nggih Pak. Oke. Nah tadi, jadi syaratnya itu adalah yang pertama, memang bobotnya jangan di bawah 50 kilo, Mas. Nah, itu teman. Karena kalau kawin gitu kan, karena harus nunggangi betina-betina. Nggih. Apalagi kalau koloni kita misalnya 10. 10 nggih. Kalau lebih besar misalnya 20, itu nggak sempat makan, Mas. Nah. Sibuk kawin, sehingga Sibuk kalau kawin. bobotnya 50 kilo ke bawah, Nggih. lama-lama kurus. Nah, Koit, Mas, nggak punya energi. betul. Jadi bobotnya yang ideal gitu, misalnya sih 70-an kilo lah. Nggih. Itu cocok pas gitu. Nah, teman-teman. Oke, itu yang pertama mengenai masalah bobot. Bobot nggih. Nah, yang kedua, kan tadi kan menghasilkan sampai yang bagus. Nggih, Ya, artinya betul. sebenarnya secara genetik akan mempengaruhi juga. Nah, itu. Jadi kalau saya ya, Oke. untuk teman-teman pemula, sebenarnya mulai dengan domba lokal ya, kayak gibas, kayak gembel, asal posturnya bagus. Bagus, Tadi iya. bobotnya lebih dari 50 kilo, dapat Iya. 70 kilo, posturnya bagus. Kalau bisa kita tanya gitu ya, cempenya pernah punya cempe nggak? Cempenya bagus atau tidak, nggak apa-apa, mulai dari situ. Itu, Kalau teman-teman. mau naik kelas sedikit, nggih, itu cross. cross ya. Langsung Cross. ke cross berarti ya Pak ya. Cross-crossan. Di sini nggak Nah, ada yang... Ini cross texel sih. Ini ya Pak ya. Ini Nah, ada cross texelan gitu ya. Cross texelan ya, teman-teman. Ini si Nadal ini cross texel dan Garut nih, makanya ada tanduknya nih, Mas. Oh, ini baru Ini. jejer sama Agassi Ya. nih, teman-teman. Kalau mau naik kelas lagi, Iya. ada dana lagi ya, bisa masuk F1, Mas. Nah, Nah, ini si Pukat dan ini F1, F1 Awasi. awasi ya Pak ya itu Pak ya. Itu mereka anaknya juga bagus-bagus. Harganya ya memang lebih naik lagi. Lebih naik lagi Kemudian ya, kalau Pak, naik F3 ya, ini kayak seperti Agassi Nah, atau nih. Full Blood Nah, itu. atau F1 teman-teman. Suffolk yang ada di Di depan, kandang yang nggih. lain gitu ya, itu bisa apa namanya, bisa kita adakan juga ya. Oke. Nah, bagaimana menyediakan pejantan yang murah gitu Oke. ya? Pripun Pak? Kalau kita sudah punya pejantan Oke. atau kita misalnya beli buntingan, Oke. gitu ya mulai nyicil. Nyicil Jadi lah. kalau Anda belinya jangan yang sudah usia 1,5 tahun atau 2 tahun, yang harganya pasti besar dan mahal. Oke, betul Pak. Kalau saya cari ya misalnya kayak di TNG ya, Oke. cari yang usia 6 bulan, 6 bulan. oke. bobotnya 30 sampai 40-an ya, 30-40 lah ya, Oke. gitu kan. Nah, kan lebih murah harganya Murah, tuh. oke, Pak. Asal apa namanya, bukan track recordnya, genetiknya Genetiknya jelas, gitu. jelas, Nah, oke. kemudian kita pelihara 6 bulan berikutnya, usia 1 tahun udah bisa mulai dicoba-coba. Nah, betul. Coba-coba itu kawin 1 atau 2. Gitu. Langsung di koloni tuh Pak berarti Pak. Jangan Amannya, banyak-banyak Pak? kalau Langsung masih ya? muda. Kalau Oh. di bawah 1 tahun sampai 1,5 tahun ini uji coba lah. Uji coba ya Pak Ya paling banyak 5 ekor. 5 ekor. 5 ekor betina ya. Teman-teman. Nggih. Kalau sudah di atas 1,5 tahun boleh lah 10, 15 gitu kan. Nah, kemudian ciri yang bagus yang harus dicek juga ya. Nggih. Itu apanya Itu Pak? Gandulnya itu Nah, oke ya, gandulnya, teman. dicekin ya. Jangan sanglir ya. Nah, itu Sanglir itu lato-latonya. gandulnya 1 ya? 1 ya Pak ya? Nah, itu karena apa? Produksi sperma itu kan dari situ kan. Jadi gandulnya bagus, diliatin. Dan yang kedua itu nafsu seksnya besar atau tidak. Nah, itu. Wah, kadang-kadang kita ketemu nih, pejantan itu dikasih betina lagi birahi aja dicuekin. Nah, itu. Bahaya. Makanya kalau beli ke peternakan kita bisa tanya
Kalau beli ke pasar ya bisa tanya juga, tapi kalau misalnya pedagangnya bukan peternak, dia mungkin nggak tahu. Nggak tahu. Jadi kita lihat dia ini. Nah, termasuk juga sekarang usia sih. Nah, iya. Sama dengan betina, usia kambing itu bisa sampai 12. Ada yang bisa sampai 15 tahun. Nah, itu teman-teman. Untuk efektifnya, itu sebisa mungkin usianya di bawah 4 tahun, Mas. Di bawah 4 tahun ya, Pak? Yes. Kalau di atas 6 tahun itu, kalau pemeliharanya bagus masih bisa sih produktif ya. Tapi masa puncak itu adalah usia 2 tahun sampai 4 tahun. Itu masa puncak yang bisa dihajar dengan 20 ekor pun. 30 ekor dia masih itu ya, Pak, ya? Nah, itu teman-teman. Jadi pemilihannya adalah itu. Jadi posturnya, lagi-lagi postur Pak, ya. Pak. Yang postur yang bagus itu ya kaki-kakinya kokoh. Nah, tuh teman-teman. Kakinya kokoh ya, matanya jernih. Terus kemudian tulang punggungnya itu cenderung lurus ya. Nah, itu. Jangan menonjol atau jangan punya ngedelong ya. Namanya ngedelong Jawa, Mas ya. Yang lurus ini seperti ini. Ini F1 ini lagi saya istirahatkan, usianya 3 tahun, ini masih masa puncaknya kan tadi 2 sampai 4 tahun ya. ini, Pak. 3 tahunan ini, Mas. Ini 3 tahun. Saya dulu beli di usia masih 4 bulan. Masih 4 bulan. Ini kita istirahatkan karena sudah agak lama di koloni kawin. Supaya kemudian tadi kalau masuk koloni kawin itu bobotnya turun. Nah, tuh teman-teman. Ada yang sampai 55, ada sampai 60. Nah, itu kayaknya sudah pulih lagi ke 70, 75. Nanti kalau sudah full gitu ya bisa kita masukkan koloni lagi, atau ini mau kita lepas juga sih, Mas. Nah, ini karena kita sudah ada F3, ada yang lain, ini juga kita lepas. Ini teman-teman, informasi ini teman-teman. Ini pejantan yang siap kayak begini ya, pejantan ini siap kawin usia 3, lagi top-topnya 3. Ini kita F1 awasi ini. Ini usianya berapa semua ini, Pak? 3 tahunan ini. Sama semua ya, Pak? Ini yang ini si Stan juga 3 tahunan. Ini harganya kalau ini harganya yang F1 awasi itu sekitar 6-an lah. Nah, itu teman-teman. 6 jutaan itu udah siap kawin, udah anaknya bagus-bagus ya. Terus yang kalau lainnya, yang Pak? ini yang Stan ini harganya di bawahnya. Ini paling sekitar 5-an. Nah, ini yang mau cari pejantan nih, dikasih spesial sama Pak Eko nih. Kalau yang nada, kalau yang Agassi F3 masih saya pakai ini. Nah, ini Agassinya belum dulu teman-teman. Kalau ini sebenarnya kan ada banyak juga yang mencari domba tandukan ini apa namanya spesial Garut dan Texlan ya, tapi ada tanduk yang mencari gitu. Jadi ada, tapi kalau ada yang mau minta kita lepas juga. Ini usianya juga sama, Pak, 3 bulan. Ini usianya lebih muda. Tahunan. Oh, 2 tahun. Oh, ini kan 2 tahun sampai 4 tahun. Itu 2 tahun bisa full banget gitu ya. Walaupun bisa sampai 6 tahun. Nah, teman-teman. Tapi kalau biasanya pengistirahatan pejantan ini setelah koloni itu normalnya, Pak, bagusnya itu berapa, Pak? Berapa lama, Pak? Sebenarnya nggak ada waktu tentu, Mas. Nggak ada waktu tentu, Pak. Tetapi kalau saya katanya ya kan banyak teman-teman juga per 2 bulan atau per 3 bulan sekali. Agak repot ininya, pindah-mindahnya. Kalau saya itu saya perhatiin. Jadi kalau si pejantannya udah terlihat agak lesu dan khususnya badannya agak kurus, saya istirahatkan. Jadi ini rata-rata 4 sampai 6 bulan baru istirahat. Baru istirahat ya, Pak ya? Karena kalau pindah-pindahan itu agak repot juga. Tapi begitu, ini misalnya dulu Agassi ya. Kan ini kalau lagi kayak seperti ini kayaknya udah 80-an kilo lagi deh. Ini sudah istirahat berapa lama ini, Pak? Di kandang ini, Pak? 2 bulan. 2 bulan ya, Pak? 2 bulan. Berarti rata-rata dulu itu sekitar bobotnya mungkin turun 20-an kilo. Itu sekitar 60 kilo ya. 60 kilo ya, turun Pak, 20 kilo karena kawin-kawin ini berancah nih. Si anaknya juga bagus-bagus itu. Mantap itu. Nah, istirahatnya berapa lama? Kalau sudah pulih lagi, di bobot optimalnya, Mas, bisa kita masukkan koloni kawin lagi. Treatment khususnya, Pak? Mungkin ada? Ya kalau istirahat, selama istirahat kayak seperti ini kan dia nggak kawin, Mas. Jadi fokusnya makan, dapat flushing juga, lama-lama pulih. Porsi juga sama ya, Pak ya? Porsinya dikasih tambahan sih. Tambahan ya, Pak? Tambahan walaupun lebih banyak. Kita kasih yang pakan kering. Nah, ini ya teman-teman ya. Oke, lanjut ke topik tadi, Pak. Tadi sudah postur sudah. Sudah. Nah, terus mengenai masalah kan misalnya sekarang pejantan yang banyak aliran ya. Mau yang aliran Dorper, aliran Suffolk, aliran Awasi, aliran Texel, segala macam. Kalau saya ya, Mas. Kalau saya Mas Satya ya. Saya ini karena
mencetak domba unggul kan saya kemarin nggak bilang Nggih. domba unggul jenis apa. Nah, Jadi itu. kalau saya pejantan itu lebih bebas. Bebas ya Pak ya. Yang penting cempengnya unggul lah. Nah, itu teman. Jadi saya nggak fanatik. Nggak fanatik teman-teman. Nggak fanatik harus pilih yang terah yang mana. Nah. Gitu. Jadi bahkan kalau Mas Saat yang lihat di sini ya, Nggih. itu ada banyak terah. Banyak sekali Pak. Karena saya sengaja crossing-crossing Mas. Nah, itu. Saya sengaja crossing-crossing untuk mendapatkan genetik-genetik terbaik gitu ya. Sehingga tadi loh, saya pengennya itu nanti beberapa tahun akan datang keluar namanya domba TNG. Nah, Itu pejantannya, nggih. itu crossing-crossing dari Suffolk, Dorper, Awasi, Texel, dan lokal. Nah, itu. Yang dulu Yang- disingkat apa Pak itu Pak? Serba alot. Nah, itu teman-teman. Nah. Fungsinya adalah apa? Nanti ada pejantan lokal gaya Klaten. Nah, ini. Crossing-crossing, jadi ini bukan full blood lagi. Ini Nah, adalah sudah. lokalan karena crossing-crossingan segala Nggih, macam. Betul. Intinya adalah nanti anaknya BBL-nya semua di atas 3 kilo. Nggih. Kalau pejantan ini. Pejantan nggih. Kemudian pertumbuhannya lebih dari 10 kali BBL, bahkan kalau perlu 12 kali, 12 kali. 13 kali dari ini. Sehingga pengennya nanti suatu ketika lahir cempe-cempe 3,5-4 kilo gitu ya. Nggih. Kemudian dalam jangka tempo 6 bulan itu sudah lebih dari 40 kilo Mas. Nah. Kalau perlu 50 kilo. Wah, itu baru keren. Tapi itu teman-teman. Terah apapun saya tidak terlalu concern karena kalau misalnya itu jadi sate, Nggih. ya udah yang dijual kan adalah bobot Bobot. dagingnya. Nggih, betul Gitu, sekali Pak Eko. Nah, mungkin penjelasan untuk penyiapan atau pemilihan pejantan kurang lebihnya seperti itu tadi ya Pak Eko ya. Iya. Nah, gitu teman-teman. Oke, terima kasih Pak Eko atas waktunya. Sama-sama. Kita sudah sharing di seri yang ke-9 ya Pak ya. ini? Ke-9. 9 teman-teman. Kalau ada yang penasaran seperti biasa Mas, ya, tulis langsung di kolom komentar. komentar. Nanti kita akan diskusikan. Nah, itu ya teman-teman ya. Untuk teman-teman yang baru bergabung dan baru menemukan channel domba kita, silahkan langsung subscribe ya teman-teman ya. Nah, karena subscribe itu gratis. Oke, jangan lupa juga tetap dukung channel domba kita dengan cara like, komen, dan share ya teman-teman ya. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Oke, itu dulu ya teman-teman untuk video kali ini. Tetap nantikan video berikutnya. Salam ternak, salam sehat, salam sejahtera hanya di domba kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.